All right, welcome back in Alive Now. I'm Austin Westfall, a live look at Gaza. The time, Israel Standard Time, about 5:10 in the morning. Let's talk about President Trump's plan for peace relating to the Gaza war. Hamas is reviewing President Trump's plan to end the war. The plan was presented yesterday during Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's joint speech yesterday. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas 20 poin proposal Donald Trump untuk Gaza yang dia sebut untuk perdamaian Gaza. Benarkah? Untuk itu kita akan membincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donald Trump mengajukan 20 poin ya, proposal untuk apa yang dia sebut dengan perdamaian di Palestina atau di Gaza. Kita tahu sebelumnya Donald Trump di sela-sela sidang PBB itu mengumpulkan beberapa pemimpin-pemimpin dunia Islam dan setelah itu bertemu dengan Netanyahu gitu. Sebelum kita sampai kepada poin ini, Ustadz, apa yang Ustadz bisa tangkap ya dari bertemunya Donald Trump dengan beberapa pemimpin-pemimpin di negeri Islam, ya, termasuk diantaranya adalah Presiden Turki, demikian juga Qatar serta Presiden Prabowo. Apa yang Ustadz Ismail bisa lihat dari pertemuan itu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Trump tahu persis peta dunia dalam hal ini dunia Islam dalam konteks persoalan Palestina. Dan lebih khusus lagi adalah sikap terhadap Israel. Gitu. Dunia Islam ini adalah dunia yang sampai ini hari mereka tahu menjadi batu sandungan paling besar dalam mewujudkan apa yang mereka cita-citakan Israel Raya. Dan dari sekian banyak negara itu, ya negara-negara yang tadi disebut, Turki, kemudian Indonesia, Qatar, dan beberapa lagi yang lainnya. Misalnya Mesir, Yordan, Libanon, Suriah, Saudi udah beres gitu. Artinya mereka sudah sangat akomodatif terhadap apa yang menjadi keinginan Amerika gitu. Sebutlah misalnya kayak Mesir. Mesir itu kan sampai ini hari begitu kokoh menjaga pintu Rafah gitu. Bahkan dia sampai tega membiarkan penduduk Gaza begitu rupa di dalam penderitaan, sangat membutuhkan bantuan, sementara bantuan itu ada di wilayah Mesir untuk masuk mesti melalui pintu Rafah dan pemerintah Mesir bersikukuh menahan itu. Nah, tapi negara yang tadi disebut itu masih ada kritisisme gitu. Nah, karena itulah maka Trump dia ingin memastikan bahwa negara-negara yang tadi disebut itu pemimpin yang bisa mengerti, syukur-syukur kemudian mendukung apa yang diinginkan oleh Trump gitu. Nah, saya kira pertemuan itu bermakna seperti itu. Gitu. Ya, dalam pertemuan itu Presiden Turki itu bersikap positif terhadap usulan Trump, termasuk juga Qatar. Ya. Apakah ini bentuk ketertundukan ya dari tekanan Amerika? Ya, secara pasti tidak ada opus. Ya, jangan lagi opus, sekedar kritisisme terhadap apa yang diinginkan oleh Trump itu pun juga kita baca tidak ada. Jika demikian ya tidak bisa diartikan lagi kecuali ketertundukan atau setidaknya mereka tak berani melakukan kritisisme terhadap apa yang diusulkan oleh Trump itu. Kita kembali ke proposal 20 poin Donald Trump ya.
dalam catatan saya ada beberapa poin-poin penting. Antara lain Gaza harus bebas teror ya. Disebutkan dijadikan zona deradikalisasi tanpa ancaman bagi tetangga. Ada dua istilah yang penting di sini, deradikalisasi dan menghilangkan ancaman bagi tetangga. Bagaimana Ustadz Ismail menangkap poin ini? Ya, mereka tahu persis bahwa di sekeliling Israel itu ada potensi ancaman. Dari Lebanon itu ada Hizbullah, dari Suriah pun sebenarnya juga ada. Kemudian dari Yordan, lalu dari Mesir itu. Nah, tapi di antara potensi itu yang betul-betul menjadi ancaman secara faktual dan itu dibuktikan dengan Taufan Aqsa itu datang dari Gaza. Dan kita semua tahu itu tak lain adalah milisi Izzuddin al-Qassam, milisi Hamas itu. Nah, karena itu maka kita bisa memahami jika mereka sangat ingin membersihkan Gaza itu dari semua unsur yang masih membuka peluang kemungkinan ancaman terhadap Israel gitu. Karena ini ancaman yang paling dekat ya. Ini kan berbatasan langsung dan Taufan Aqsa kemarin itu membuktikan hal itu. Mereka bisa menerobos sekian puluh kilometer ke wilayah Israel dan melakukan penyerangan tanpa mereka bisa cegah gitu. Nah, karena itu maka mereka ingin itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Maka satu-satunya acara ya membersihkan Hamas dari wilayah itu. Nah, tetapi ini kan tidak mungkin kalau tanpa satu kerangka yang logik gitu. Nah, satu-satunya kerangka logik yang masih bisa diterima oleh publik dunia ini hari adalah atas nama apa yang disebut perang melawan terorisme atau perang melawan radikalisme gitu. Karena itulah istilah yang digunakan itu adalah deradikalisasi. Makanya yang dilakukan adalah deradikalisasi dan juga terorisme. Masih juga disebut itu. Zona bebas terorisme gitu. Ini tampaknya sejalan dengan pidato Presiden Prabowo ya yang mengatakan siap untuk menjaga keamanan Israel. Pertanyaannya, kenapa yang diperbincangkan itu keamanan Israel? Sementara Israel lah yang selama ini telah melakukan genosida. Kenapa tidak diperbincangkan keamanan rakyat Palestina? Ya justru di situ pertanyaan besarnya. Mengapa yang menjadi fokus sekarang Israel? Dan seolah-olah yang menjadi korban itu Israel. Dan karenanya kemudian yang harus dibela atau yang harus dipikirkan itu adalah Israel. Ini satu hal yang menurut saya satu kekalahan dalam narasi ya. Kekalahan narasi itu one step menuju kepada kekalahan faktual gitu. Perang ini hari itu ada dua, ada perang fisik, ada perang pemikiran. Ada al-ghazwul fikri, ada al-ghazwul askari. Jika perang fisik sudah tidak bisa kita menangi, ya kita kalah di situ, mestinya kita masih punya peluang untuk menang di dalam perang pemikiran. Ya, tetapi jika perang pemikiran itu juga kalah, maka kita sebenarnya sudah kalah di semua lini perang itu. Apa yang penting untuk kita bisa memenangkan perang pemikiran? Ketika kita kukuh mengatakan bahwa Israel itu adalah perampas, penjajah wilayah Palestina gitu. Karenanya yang harus menjadi fokus itu adalah Palestina, bukan Israel. Jikapun Israel harus menjadi perhatian, dia harus menjadi perhatian sebagai penjahat, sebagai perampas dan penjajah dari wilayah itu. Bukan sebaliknya lalu bicara tentang keamanan. Loh selama ini yang menimbulkan ancaman bagi dunia itu siapa? Bukan Palestina gitu. Tetapi Israel. Dan itu bukan hanya menyerang Hamas atau Palestina tapi juga menyerang wilayah-wilayah. Iya, bukan hanya menyerang Gaza, tetapi juga menyerang wilayah lain. Dan semua orang tahu dia menyerang Lebanon, dia menyerang Suriah, dia menyerang bahkan juga menyerang Qatar yang notabene negeri yang jauh dari Israel gitu. Jadi bagaimana kemudian dinarasikan bahwa Israel ini harus dilindungi gitu, bukan negara-negara di sekitarnya yang harus dilindungi. Ini kan sesuatu hal yang saya bilang tadi kekalahan narasi gitu. Iya. Ini sejalan dengan syarat berikutnya ya, bahwa Hamas harus keluar dari politik, tidak berperan dalam pemerintahan, ada
semua infrastruktur militer dihancurkan dan Gaza demilitarisasi secara penuh. Bagaimana Ustadz Ismail melihat syarat ini? Ya itu adalah penghancuran total. Ini sebenarnya satu ironi, kontradiksi dari apa yang mereka serukan selama ini. Mereka kan selalu mengatakan demokrasi, kedaulatan rakyat. Hamas itu memimpin wilayah Gaza itu kalau menggunakan istilah mereka itu didapat melalui jalan demokrasi. Bukankah mereka menang dalam pemilu di Gaza, dan itu kemenangan yang fair, yang faktual, tapi sampai ini hari tak pernah diakui oleh pemerintah, oleh negara-negara Barat. Bahkan ada yang mengatakan bukan hanya Gaza, tepi Barat total itu dimenangkan oleh Hamas pada waktu itu. Iya, pada waktu itu betul. Makanya kemudian dikatakan Hamas itu memenang pemilihan di Palestina gitu. Nah, lalu atas dasar apa mereka kemudian menetapkan hal itu yang itu tidak bisa lain disimpulkan bahwa Hamas itu harus hancur sehancur-hancurnya, harus bersih sebersih-bersihnya gitu. Kemudian ketika mereka bilang demilitarisasi, ini juga satu hal yang ironi. Jadi mereka mengatakan bahwa solusi yang bisa menjadi perdamaian adalah solusi dua negara. Terus apa yang bisa dibayangkan dari negara Palestina jika untuk sebuah pemerintahan yang itu dibentuk melalui sebuah pemilu yang adil saja itu tidak boleh punya militer gitu. Dan jika pun sekarang ada militer itu hanya sekelas milisi sebenarnya gitu. Itu saja tidak boleh gitu. Karena ini sebenarnya dari membaca proposal tadi itu sebenarnya kita sudah bisa membayangkan Palestina seperti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang jika orang terus bersetuju terhadap apa yang disebut two-state solution gitu. Itu sekaligus saya ingin mengatakan bahwa itu sama artinya menghentikan seluruh upaya rasional untuk didapatkannya atau direbut kembali wilayah Palestina melalui jihad gitu. Itu dengan kata Lukas ingin menghentikan jihad. Itu disebut juga bahwa akan dibentuk pemerintahan transisi ya yang dijalankan oleh Komite Teknokrat Palestina di bawah pengawasan Dewan Perdamaian Internasional yang diketuai oleh Donald Trump, termasuk diantaranya mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ya. Bagaimana secara moral kita bisa melihat ya satu istilah Dewan Perdamaian yang diketuai oleh Donald Trump yang kita tahu jejak rekornya seperti apa, atau Tony Blair yang kita tahu juga jejak rekornya meneror dunia seperti apa. Bagaimana Ustaz Ismail melihat ini? Nah, jadi ini tidak bisa dibaca kecuali bahwa mereka ingin melanggengkan eksistensi Israel di wilayah itu. Jadi perdamaian ini maksud adalah Israel tetap ada di sana, bahkan kalau bisa terus meluaskan wilayah kekuasaannya. Dan damai dalam arti yang tadi disebut itu tak lain juga bahwa tidak ada perlawanan lagi terhadap tidak ada ikhtiar yang kalau dalam bahasa kita jihad untuk kembali merebut wilayah Palestina itu. Sebagai penutup Ustadz, apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam terhadap proposal ini? Ini semua proposal itu kita semua tahu datang dari pelindung Israel, baik Amerika maupun Inggris. Inggrislah yang dulu ikut menginisiasi lahirnya negara itu di wilayah yang sesungguhnya mereka tak punya hak sama sekali. Kalaulah mereka katakan bahwa ini adalah the promised land, mengapa mereka sebelumnya itu menginginkan Uganda atau Argentina gitu? Kata-kata the promised land itu baru datang belakangan, dan mereka tahu bahwa tanah itu ada di bawah kekuasaan Khilafah Utsmani, dan karena itulah mereka minta kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua. Jadi jelaslah bahwa negara itu bisa berdiri atas dukungan konspirasi internasional pada waktu yang dipimpin oleh Inggris melalui PBB gitu. Nah, kalau sekarang mereka ingin mengambil peran dalam apa yang disebut perdamaian di wilayah Palestina, maka perdamaian itu pastilah perdamaian di dalam kerangka mereka, yaitu melanggengkan perampasan dan penjajahan Israel dan menghentikan seluruh bentuk perlawanan tanah rakyat Palestina khususnya dan umat Islam secara umum terhadap penjajahan itu. Karena itu jelas kita mestinya tidak boleh ragu untuk menolak proposal itu.
harus kita katakan say no gitu. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Ya. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang 20 poin proposal tanda kutip perdamaian yang diajukan oleh Donald Trump yang kita tahu adalah pelindung entitas penjajah Yahudi. Masalahnya bagaimana kita berharap akan perdamaian di Palestina ketika hal ini diurus oleh pelindung entitas penjajah Yahudi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.